Marilah kita simak bersama sambutan dan arahan dari Gubernur Jawa Barat yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati, saya banggakan, pertama sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat saya dari DPRD Provinsi Jawa Barat hadir, Pak Haris Bobihu selaku Ketua Komisi 5, ya, bersama Wakil Ketua Pak Haji Abdul Hadi Wijaya, Wilujeng Sumping, juga Pak Sidkon Jampi selaku Ketua Fraksi PKB, dan seluruh kawan-kawan dari DPRD. Yang saya hormati para bupati, wali kota yang berkenan hadir, yang khususnya secara online. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Profesor Kiai Haji Rahmat Shafii, juga Ketua Baznas Provinsi Jawa Barat, Pak Anang Joharudin, para pimpinan ormas-ormas Islam yang hadir di hari yang istimewa ini, saya haturkan terima kasih atas kehadirannya. Juga dari Forkopimda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentunya yang saya banggakan dari seluruh penyelenggara acara, khususnya dari Jamiatul Qurra wal Hufaz, Pak Kiai Haji Cecep Abdullah Sahid, yang menjadi mitra utama di antara mitra-mitra sadesa lainnya yang memajukan Jawa Barat melalui program yang istimewa ini. Dan tentunya tepuk tangan untuk para hafiz-hafizah yang sudah luar biasa melestarikan Al-Quran dengan hafalan-hafalannya, dan teristimewa dengan hafalan yang maksimal, baik 30 juz maupun 20 juz. Ya. Saya lihat waktu saya datang masih tercium harum, kerudungnya masih wareteh keneh, jatah dari Pak Cecep. Bapak Ibu, saya tuh bahagianya lahir batin ya, tadi air mata saya banyak berlinang. Kenapa? Ya sudah diceritakan secara langsung. Mun bahasa Sunda mah bunga amarwata sutak gitu, bunga kabina-bina kan gitu ya. Mudah-mudahan anggota dewan tidak marah saya bahasa Sunda ya. Dan Pak Abdul Hadi jangan nyuruh saya diberhentikan gara-gara ada istilah ini. Kenapa? Ya karena kita hidup dengan keberagaman, itu mas sunatullah. Makanya saya bilang dalam berbagai kesempatan ya, ada dua kelompok yang melihat perbedaan di dunia ini. Satu yang melihat perbedaan sebagai rahmat dan kekayaan, satu yang melihat perbedaan ini sebagai sumber kebencian yang harus dipaksa dipersamakan. Eta rutena teh kitu. Kelompok yang kedua ini pasti akan membawa masyarakat penuh dengan kehebohan, pertengkaran, kerusuhan, dan akhirnya peperangan, ujungnya bubar jalan.
Nah kita mah walaupun berbeda-beda, jadikan perbedaan ini sebagai rahmat dan tentunya kekayaan. Nah, inilah yang tentunya harus selalu kita jadikan sebuah ukuran-ukuran dalam menjaga. Makanya tadi dalam sumpah dan janji Hafiz-Hafizah ada, ya, bahwa kita mencintai NKRI, kita membela sebagai insan Pancasila. Dan itu yang tentunya diterapkan di mana-mana, termasuk hadir di sini juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Pak Kiai Hatur Nuhun. Ini bukti Pak Kiai ya, yang sering saya pidatokan ini. Saya mau menceritakan satu kerinduan ya, karena 3 tahun jadi gubernur, 2 tahun habis ngurusin COVID terus terang. Ya. Kebahagiaan seorang pemimpin itu seperti ini, memanen hasil, datang ke panen, kira-kira begitu. Ya. Karena tahun-tahun pertama kan menyiapkan lahan, tahun-tahun berikut merawat kan begitu ya. Ya Allah, kapan saya panen, kira-kira begitu. Dan Allah kabulkan di hari yang baik ini, kami memanen sebuah ikhtiar yang luar biasa. Saya sudah sering meresmikan infrastruktur fisik. Saya sudah merasa bangga secara duniawi kita juara PON di Papua. Tapi dalam hati saya merindukan kapan ada sebuah peristiwa saya bisa memanen sebuah ikhtiar spiritual, yaitu salah satunya adalah menyaksikan ribuan anak-anak Jawa Barat hadir di desa-desa mengal-Qur'ankan seluruh kehidupan dengan hafalan-hafalannya. Dan Allah mengabulkan kegiatannya jatuh di hari ini, di hari Senin, hari istimewa ini. Pak Gubernur titip kepada semua hafiz-hafizah ya, kita ada 5 tahap dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tahap pertama adalah mengetahui tentang Al-Quran. Banyak, mayoritas. Bahkan menurut survei Dewan Masjid Indonesia yang saya kutip, Kiai ya, yang bisa membaca Al-Quran di Indonesia walaupun mayoritasnya Muslim ternyata tidak lebih tidak kurang hanya di sekitaran 30%. Sedih Pak. Jadi dari hanya mengetahui, harus negara ini turun naik kelas menjadi membaca Al-Quran. Ya. Ada program maghrib mengaji, itu juga kami dorong untuk mereka-mereka yang sibuk ya di perkotaan di mana-mana. Dari membaca tentulah naik kelas menjadi memahami. Jadi urutannya mengetahui, membaca, memahami. Maka setelah hafiz Quran ini, tafsir-tafsirnya juga harus dikuasai, kira-kira begitu ya pesan dari saya. Setelah memahami, berikutnya adalah mengamalkan isi-isi Al-Quran itu. Dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, dalam pemerintahannya, semua bersumber pada kebaikan-kebaikan yang ada di Quran dan dari hadis Rasul. Dan terakhir yang teristimewa dari urutan pertama mengetahui Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, yang kelimanya adalah mensyiarkan Al-Quran sebagai manusia yang sudah paripurna. Itu mimpi, rute, roadmap, master plan dari kegiatan Satu Desa Satu Hafiz Quran. Program ini dulu saya renungkan semata-mata ingin punya cita-cita bahwa di setiap desa ada jaminan gitu ya, si generasi yang di desa ini betul-betul dekat dengan Al-Quran. Maka agama butuh kekuasaan, ya.
agar siarnya lebih masif. Jadi dakwah saya melalui tanda tangan. Ya. Pak Kiai Cecep dakwahnya melalui pengajaran. Saya melalui tanda tangan. Ya. Ditandatangani program Sadesa oleh peraturan gubernur, masifkan, segerakan, luaskan. Itu dakwahnya pakai Rahmat Syafi'i saya ya, sebagai umaro gitu. Hasilnya hari ini 2000 di wisuda ya, dan total sudah hampir 5000 lulusan dari Sadesa ini. Dan saya titipkan tadi, setelah lulus jangan berhenti untuk diri sendiri, gunakan anfa'uhum linas, memberi kebermanfaatan lewat hafalannya, mengajak anak-anak desa yang tadinya main bola tepuguh, ya, kukulintingan tepuguh, nongkrong tepuguh, dilatih oleh alumni-alumni Sadesa ini untuk belajar menghafal, dan ujung-ujungnya tadi urutannya ya, membaca, menghafal, kemudian seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah dari laporan tadi tercatat dari 4000-an alumni ini punya anak asuh yang kalau di total-total se-Jawa Barat sekarang hampir 50.000 peserta lanjutan dari program ini. Dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 100, dari 100 menjadi 1000, suatu hari dari 1000 menjadi 1.000.000 dan seterusnya. Jadi itu saya ceritakan sebuah percakapan ya ke adik-adik biar paham. Sebenarnya apa yang saya amalkan ini adalah nasihat dari umi saya. Ya, nasihat dari ibu saya yang masih alhamdulillah sehat walafiat. Bahasanya begini, Emil, nah panggilannya Emil kan ya. Kamu teh cenah engke lamun dihisab moal ditanya jembatan, jalan, taman, nu ditanya mah apakah rakyatmu dalam kuasamu berada dalam ridho Allah selalu atau jauh dari ridho Allah, gitu ya. Jadi walaupun urusan agama bukan tupoksi langsung dari gubernur, tapi sebagai pemimpin muslim saya punya kewajiban ya, menegakkan negara ini dengan syariat agama yang sudah kita sepakati. Tuh. Jadi itulah kenapa lahir kalimat, adik-adik hafal ya, Jabar juara lahir batin. Lahirnya diurus, batinnya juga diurus. Lahirnya dikasih anggaran, batinnya juga dikasih anggaran. Lahirnya dipersiapkan, akhirat juga kita persiapkan. Tuh, ya. Ada negeri yang islami tapi tidak maju. Ada negeri maju banyak tapi tidak islami. Nah, Jawa Barat mah harus kita buktikan dengan kekompakan kita menjadi sebuah wilayah masyarakat yang islami juga berkemajuan, kira-kira begitu ya. Investasi nomor 1 se-Indonesia sudah 5 tahun terakhir. Ya. Semua senang berinvestasi di Jawa Barat. Hari ini jalan tol sedang dibangun, ada 9 ruas dari mulai Depok, Bogor, Bekasi, Cisumdawu, baru kemarin sebagian, minggu ini groundbreaking dari Cileunyi, Garut, Tasik, Ciamis sampai Cilacap. Infrastruktur kita terbaik. Kereta api cepat tahun depan akan selesai, pelabuhan sudah ada. Itu kehebatan Jawa Barat dari sisi infrastruktur. SDM Nawani Ngadu, setuju? Juara PON zaman Pak Aher, saya pertahankan di zaman saya. Da orang Jawa Barat juga Pak Gubernur nah ganteng kalem, tapi tarang musik, tarang ngaganggu. Tapi lamun diganggu wani ngadu. Nah, ya. Cukup hiji we ta pesilat Yayan Ruhian kan. Orang Sunda tah. Kalem gitunya. Tapi sekali nasilat Hollywood ge eleh ku Yayan Ruhian.
Eta orang Jawa Barat, jago silat, ya, dan taat sholat. Kita rumusnya dua eta. Jadi hafiz-hafizoh ge mun aya waktu ya latihan silat oge, itu warisan Jawa Barat yang sudah UNESCO tetapkan sebagai warisan dunia sumbangan dari Indonesia khususnya Jawa Barat selain angklung adalah pencak silat. Jadi ini mungkin Pak Cecep ada ditambahi program supaya tadi jago silat taat sholat ya, kira-kira begitu. Nah oleh karena itu saya titip juga nanti ke sistem politik kita di Dewan, janganlah program ini berhenti ya. Ya. Tuh. Coba para anggota Dewan mohon berdiri biar dikenal juga nanti. Nah, ini Dewan-Dewan pendukung. Pak Haris Bobiho dari Gerindra, Pak Abdul Hadi dari PKS, Pak Sidkom Jampi dari PKB, ingat-ingat nah ya. Nah. Tuh udah saya promosi kurang baik apa Gubernur. Ini para pendukung Jabar Juara Lahir Batin, karena apa? Tadi ada doa dari Kiai Cecep urusan Nusantara, saya geruasnya. Tapi hidup mah begitu. Adik-adik biar paham ya batinnya Pak Gubernur nih dalam memimpin. Kenapa saya selalu tidur nyenyak? Ini 3. Satu, meniatkan kekuasaan kepemimpinan itu ibadah. Senikmatnya hidup adalah nikmat yang punya tujuan. Tujuannya ibadah. Jika iya, aya ibadah sholat, aya ibadah tanda tangan kan gitu ya. Saya ibadah itu. Ya Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, kekuasaan itu sementara. Ada pelantikan, ada pemberhentian, ada awal, ada akhir. Ada pendaftaran, ada pensiunan dan lain sebagainya ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Yang penting kalau Allah berikan kekuasaan karena Allah kehendaki, kalaupun Allah cabut kekuasaan kepada yang Allah kehendaki, saya mohon doanya kita berhenti dalam husnul khotimah kira-kira begitu. Atau lanjut kepada ladang amal yang lebih luas ya. Jadi maksudnya apa? Seorang saya kalau nanti Allah berikan panggung-panggung berikutnya dimanapun tidak berubah dalam syariatnya, dalam perilakunya, dalam lisannya, dalam gesturnya pasti sama akan begini. Hanya beda cara, beda gaya saja, tapi batinnya, bentengnya sama ya. Itu. Jadi terima kasih atas doanya. Tugas manusia itu ikhtiar ya dan doa itu sama dengan tawakal kira-kira. Fa iza azamta fatawakal Allah. Itu tiap hari saya ngomong begitu. Ya Allah hari ini saya sudah bertekad banyak urusan, selanjutnya saya bertawakal. Ya kadang-kadang nggak selalu seindah seindah yang kita rencanakan ya. Udah direncanakan datang COVID kan begitu, bubar semua urusan tapi nggak boleh menyerah kira-kira begitu. Upah udah diputuskan, ku buruh masih di demo, ke pengusaha digugat ke pengadilan. Nah itu contoh, itu keseharian saya seperti itu. Tapi kalau sudah berazam, ya tawakal ala Allah kira. Nah yang ketiga tadi dalam kepemimpinan harus anfa'uhum linnas ya. Karena buat apa punya jabatan yang sementara itu, tapi gawe gitu ya, cuman pencitraan, cuman duduk di meja nunggu 5 tahun, banyak seperti itu. Saya mah nggak mau. Dulu juga saya masuk jadi pemimpin tuh karena kesel jadi warga gitu ya. Jadi inamal amalu biniat ya, motivasi orang tuh beda-beda. Kalau saya itu kesel jadi warga baheula zaman sebagai warga Bandung gitu. Kehel. Ya, taman di pageran, nggak trotoar rusak, berita ini itu cek saya teh kumaha caranya. Akhirnya ternyata harus merebut kekuasaan dengan cara yang baik dan pada saat Allah sekarang beri kesempatan ya berikan kembali yang terbaik atas itu. Nah jadi apa yang saya pidatokan ya adik-adik hafiz-hafizoh itulah ya kejejegan saya terhadap dakwah Islam melalui kepemimpinan karena guru saya mengajarkan
dakwah terbesar adalah melalui kekuasaan. Makanya doakan para pemimpin itu, makanya saya titip itu aja ya, kalau ingat ke saya gitu pas lagi ngaji, lagi ngajarin, doakan Pak Gubernur kira-kira gitu ya, supaya Allah selalu jaga dalam sidiknya, kan begitu ya, tablignya, amanahnya, fatonahnya, itu aja dijaga. Kedua, doakan kami para pemimpin selalu diberi kesehatan, sehat walafiat, ya, lahir dan batin, ya, selamat dunia akhir. Itu aja permintaan saya kalau boleh ya, dalam keikhlasan para hafiz-hafiz, apapun itu. Nah, inilah mudah-mudahan ya jadi saksi kepada yang hidup dan menyaksikan. Inilah sebaik-baiknya sebuah ikhtiar kita, ya, di mana ilmu para ulama selalu saya jadikan rujukan sehingga adil para pemimpin hadir, kan seperti itu. Kemudian dermawannya orang-orang kaya melalui Basnas, kan begitu ya, dan diijabahnya doa-doa duafa. Nah, program ini terbuka untuk semua organisasi juga, dari Persis, dari Muhammadiyah, dari mana-mana, silahkan. Ini mah kebersamaan fastabiul khairat, kira-kira begitu. Tinggal nanti ngobrol dengan Kabak Kesra kami, ya, Kepala Biro, Kepala Biro kami, untuk merumuskan, meluaskan fastabiul khairat ini seluas-luasnya di bumi Allah yang tiada batasnya ini. Saya kira itu rasa bahagia saya ya, apalagi tadi mendengar salah satu hafiz kita mungkin tidak bisa melihat, tapi bisa melihat dengan caranya sendiri, koordinat-koordinat ayat-ayat sehingga bisa menghafal 30 juz. Itu menurut saya sangat luar biasa. Allah mungkin memberikan keunikan bahwa kebermanfaatan tidak harus dengan berjalan, tapi dengan ilmu, dengan cara lain, pasti Allah berikan jalan. Jadi tepuk tangan sekali lagi. Anda semua sudah menunjukkan kepada kami, kepada masyarakat sebuah kebanggaan, ya, dan sudah mengalahkan musuh kita. Musuh kita adalah diri kita sendiri, diri kita yang malas, diri kita yang cepat bosan, diri kita yang julid, diri kita yang penuh tidak tahan godaan dan lain sebagainya oleh kehadiran ini. Dan terima kasih juga sudah menjaga protokol kesehatan. Ya, COVID lagi naik sekarang, jadi tolong hati-hati, maksimalnya si masker itu jangan pernah dilepas ya, karena ruangan ini hanya cukup 1000-an lagi itu tersebar di luar ruangan ya, dengan layar dan lain sebagainya. Itu saja, dan saya akan memonitor dari jauh tahun depan berapa ribu peserta, bimbingan berapa ribu, terus jadi jariah. Karena nanti kalau kita sudah tiada di dunia, ya, hanyalah jariah yang menolong kita di alam kubur kita, ilmu yang mengalir dan anak soleh-solehah yang mendoakan kita. Hanya itu saja. Mudah-mudahan Allah mencatat ini sebagai jariah para pemimpin, baik langsung maupun tidak langsung, karena semua berpartisipasi di tempat ini. Itu saja, dan saya berazam. Jadi kalau suatu hari takdirnya Pak Cecep ya, ada panggung lebih luas, program Sadesa ini akan menjadi program di seluruh Indonesia. Amin. Dan katanya mau ada rekor muri, betul ya? Kalau tidak salah. Menurut saya mah boleh diteliti dulu ya, Pak Barnas. Jangan-jangan di dunia juga nggak ada, ya. Jadi bisa aja ini rekor dunia juga, ya. Sebagai kebanggaan, kira-kira begitu. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan pantun. Buah tomat pemberian Ibu Polwan, segar dimakan sambil duduk di kantin. Selamat kepada seluruh wisudawan, kita wujudkan Jabar juara lahir dan batin. Terakhir dari saya dulu istiqoroh bikin kalimat Jabar juara itu dengan maksud kalau diucapkan pelan, ya Allah Jabar sing juara pon, itu jadi doa. Tapi kalau diteriakan dengan keras, Jabar juara,
itu menjadi penyemangat. Hadirin dimohon berdiri, kita teriakan Jabar juara. Kalau saya teriak Jabar, segenap hadirin teriakan juara dari hati yang terdalam, sekeras-kerasnya sampai terdengar di Mekah. Siapnya? Sing tarik, saking tarikna maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jabar! Tangannya di kepala ke atas. Jabar! Terakhir, Jabar! Terima kasih, hatur nuhun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak untuk tetap di tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya kita akan saksikan penyerahan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Kami undang Mas Triono. Ibu dan Bapak, kita saksikan. Inilah penyerahan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Gubernur Jawa Barat atas rekor wisuda Hafiz Al-Quran 30 juz oleh peserta terbanyak. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk kembali. Kita akan abadikan, mohon tetap berdiri di tempat semuanya. Kita akan abadikan momen yang luar biasa. Kami persilakan tim dokumentasi untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan. Mohon izin semuanya untuk tetap menggunakan masker. Kita akan foto terlebih dahulu. Siap? Teman-teman semua, baik, kita hitung bersama. Gaya biasa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, masih yang di atas juga. 1, 2, 3. Baik, kepangkan tangannya Bapak. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Gubernur Jawa Barat. Kami persilakan untuk melanjutkan agenda kedinasan lainnya. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu dan para tamu undangan dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu dan Bapak, hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kesempatan hari ini. Selamat kami haturkan kepada seluruh hafiz dan hafizah atas wisuda hari ini. Semoga menjadi manfaat, mendapat manfaat untuk semua masyarakat yang ada di Jawa Barat khususnya. Kami persilakan Wilujeng sekali lagi. Terima kasih, sebuah kebanggaan bagi kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan juga soleha, para penghafal Al-Quran. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal